Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Maulani dengan NIM 2342014-019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul variasi individu. Di sini ada 3 bagian dari individu. Yang pertama ada kecerdasan, yang kedua ada gaya berpikir dan belajar, dan yang ketiga ada kepribadian dan temperamen. Selanjutnya di sini ada materi tentang kecerdasan. Nah, kecerdasan ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, apa itu kecerdasan? Yang kedua, tes kecerdasan. Yang ketiga, teori kecerdasan ganda. Yang keempat, ilmu saraf kecerdasan. Dan yang kelima, emosi, kepribadian, dan perilaku. Selanjutnya ada materi tentang apa itu kecerdasan. Nah, poin pertama, beberapa ahli mendeskripsikan kecerdasan sebagai keterampilan penyelesaian masalah. Ahli lain mendeskripsikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua menjelaskan tentang masalah dengan kecerdasan adalah tidak seperti tinggi badan, berat badan, dan usia. Kecerdasan tidak dapat diukur secara langsung. Dan poin yang terakhir, ketiga, berpikir kembali atau berpikir ke depan. Pendekatan konstruktivis sosial Vygotsky menekankan bahwa kecerdasan dibangun melalui interaksi dengan individu yang lebih terampil, yang tercermin dalam konsepnya tentang zona perkembangan proksimal terhubung dengan perkembangan kognitif dan bahasa. Di sini ada tes kecerdasan. Yang pertama, tes kecerdasan individu. 2 tes kecerdasan utama yang diutamakan adalah tes kecerdasan individual dan tes kecerdasan invasif, yang saat ini digunakan untuk anak-anak. Yang secara individual adalah tes Stanford, Binet, dan skala Wechsle. Selanjutnya yang kedua, tes Binet. Pada tahun 1904, Kementerian Pendidikan Prancis meminta psikolog Alfred Binet untuk merancang metode mengidentifikasi anak-anak yang tidak mampu belajar di sekolah. Konsep tes Binet meliputi yang pertama, usia mental, yang kedua, kecerdasan intelektual. Di sini ada ilmu saraf kecerdasan. Penemuan paling menonjol dari studi pencitraan otak adalah bahwa jaringan saraf terdistribusi yang melibatkan lobus frontal dan parietal terkait dengan kecerdasan yang lebih tinggi. Yang kedua, menurut Whittleson, Kiger, dan Hervey Albert, ukuran otak Einstein secara keseluruhan rata-rata, tetapi suatu wilayah lobus parietal otaknya yang sangat aktif dalam memproses matematika dan informasi spesial berukuran 15% lebih besar dari rata-rata. Selanjutnya ada materi tentang teori kecerdasan ganda. Menurut teori triarki Sternberg, kecerdasan Robert J. Sternberg tahun 1986, 2004, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Sternberg mengembangkan STAT atau Sternberg Triarchic Abilities atau tes untuk menilai inteligensi analitis, kreatif, dan praktis. Kecerdasan hadir dalam 3 bentuk. Yang pertama, analitis, kreatif, dan praktis. 8 kerangka pikiran gender tahun 1983, 1993, 2002
mengatakan bahwa ada banyak jenis kecerdasan atau kerangka pikiran. Yang pertama, keterampilan verbal, yang kedua, keterampilan matematika, yang ketiga, keterampilan spasial, yang keempat, keterampilan kinestik jasmani, yang kelima, keterampilan musik, dan yang keenam, keterampilan intrapersonal, dan yang ketujuh, keterampilan interpersonal, yang kedelapan, keterampilan naturalis. Ini ada gaya berpikir dan belajar. Nah, dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, gaya impulsif reflektif. Yang kedua, gaya mendalam atau permukaan. Yang ketiga, gaya optimis dan pesimis. Dan yang keempat, gaya pembelajaran kritik dan berpikir. Selanjutnya ada materi, kontroversi, dan isu dalam intelijen. Yang pertama, isu natur dan nurtur. Natur merujuk pada warisan biologis seorang anak, nurtur merujuk pada pengalaman lingkungan. Isu natur dan nurtur adalah bahwa banyak sifat yang rumit seperti kecerdasan. Sebuah studi dilakukan mengenai kongsi kecerdasan anak-anak dari dua etnis, yaitu anak India yang bersekolah di Afrika Selatan. Sekolahnya sampai ditunda sampai 4 tahun karena tidak adanya guru, dibandingkan dengan anak-anak dari negara lain dan sekitarnya. Anak India mengalami penurunan 5 poin IQ untuk setiap tahunnya pada penundaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, perbandingan etnis. Yang kedua, bias budaya dan tes kultur fair. Yang ketiga, stereotip. Dan yang keempat, tes kultur fair. Dan selanjutnya, kepribadian dan temperamen. Kepribadian mengacu pada pikiran, emosi, dan perilaku khas yang mencirikan cara seseorang beradaptasi dengan dunia. Poin yang kedua, ada 5 faktor kepribadian besar seperti halnya kecerdasan. Psikolog tertarik untuk mengidentifikasi dimensi utama kepribadian. Nah, 5 faktor tersebut adalah keterbukaan, sikap berhati-hati, ekstraversi, kebaikan, dan neurotisisme. Dan yang ketiga, ada temperamen adalah gaya perilaku dan cara khas pemberian respon seseorang. Ada 3 klasifikasi yang paling terkenal dikemukakan oleh Alexander Chies dan Stella Thomas tahun 1977 sampai 1991. Anak yang mudah, anak yang sulit, dan anak yang lambat. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.